Saudara yang terkasih, Mazmur tanggapan, besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Jadi hukum-hukum kasih yang diberikan kepada kita itu agar kita bisa menjadi hidup tentram, damai, nyaman. Nyamai kata orang Sintang. Orang sekarang kan nyamai kan. Ya apa sih kalian harus membuat orang susah? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Berarti kita sesat, jahat, dosa. Ya. Harusnya kita bersedih melihat orang susah. Kita bersukacita melihat orang senang. Ya kan? Senang yang baik. Jangan kita bersukacita atas kejahatan. Kita bersukacita atas kebaikan dan kebenaran. Ya. Bayangkan kalau kita bersukacita, kampung kita bersih, tidak ada orang buang sampah sembarangan, ya kan? Lalu tidak banjir karena kita tidak nebang hutan, ya. Lalu pohon durian tidak kita sinso, ya. Kemudian ya binatang-binatang masih bisa didapatkan, sungai tidak ditubah, ya kan? Pesta tidak begaduh, tidak bertinju, tidak berkelahi, ya, tidak cabul, kan enak, ya. Tidak ada yang melarang kalian berjoget, silakan joget tetapi yang sehat. Kalau jogetnya udah nempel-nempel, tidak sehat lah, ya, dan sebagainya, nah enak. Makanya besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekarang kalian menjadi batu sandungan nih. Mana si A? Penjara. Tapi ada orang tua juga. Mana si A? Nangis dia. Itulah anak saya tuh. Mana si A? Ya kan? Sana di penjara. Nyaman memang. Itulah hukumannya. Suka begini, mabuk, ngaco orang, kenal pot, habis lah. Jadi kalian dikasih tai semuanya, ya kan? Dibusukkan. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Nah itu. Oke, jangan heran nanti kalau kalian misal datang, sendal orang hilang, kalian yang dilihat mukanya. Mau marah, mau marah. Tidak bisa. Hindarilah tempat-tempat itu, bahaya. Nanti kalian dihakimi massa. Kalian tidak maling bisa dituduh maling. Orang kan mencari kambing hitam kan. Oh dia tuh, dia baru keluar dari penjara itu. Lihat sendalnya itu. Wah mulai kan. Bayangkan, sendal jepit bisa menghilangkan nyawa orang. Hilang sendal jepit. Karena dihakimi massa. Ya massa karena brutal. Ya, brutal karena apa tadi? Karena telah kehilangan barang. Sedangkan orang yang mengompori itu ya lari. Nah ini hati-hati saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Makanya Mazmur tanggapan katakan, besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Jadi yang mencintai hukum kasih akan tentram. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan. Ya. Kita harus inklusif. Kita harus melakukan kebaikan dan kebenaran, menjadi orang Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, hal-hal kecil saja. Berdoa di kamar, membuang sampah yang baik, mandi yang teratur, sikat gigi. Kan enak, mulutmu tidak bau, kan? Coba kalau kamu mengganggu ketentraman orang kan, tidak sikat gigi, bau mulutmu kan? Lalu ada kamu bilang, mulutmu tuh bau. Lalu kamu marah. Berarti kawanmu itu mengingatkan kamu untuk menjadi baik. Sikat gigi lagi. Kalau masih busuk, bau mulutnya, berarti ada lubangnya. Kalau enggak, pencernaanmu ada bermasalah, kan? Dan sebagainya. Nah, di sini kan ada pemeriksaan gigi kan? Cek, bersihkan karang gigi, mumpung gratis. Kalau di luar dulu saya beberapa tahun yang lalu itu 250.000 kontan. Sekarang mungkin mau 500.000, 600.000 kali. Ya. Di sini cek gerahamnya jangan sampai berlubang.
investasi. Kalau gerahamnya berlubang, tidak bisa makan kacang. Waktu nanti umur 40 udah ompong. Mana enak makan kan? Ya kan? Ini di sini ada pemeriksaan ya kan gratis, tidak mau ikut. Ya, cek. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ya. Jadi Tuhan Allah itu mengajarkan ketetapan-ketetapannya untuk kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab benarlah segala perintah. Jangan hanya lagu-lagu lain, lagu rohani tidak hafal ya kan. Hafallah dalam Yesus kita bersaudara, hari ini harinya Tuhan. Kuduskanlah tempat ini, lagu-lagu ibadah bakti, kan banyak tuh. Ya. Suaranya masih bisa dilatih. Ada suaranya bagus kalau dilatih, latihan kor. Coba seminggu sekali latihan kor di sini, kan boleh. Ya kan? Jadi jangan membiarkan diri kita malas-malasan di tempat ini. Aku rindu akan keselamatan yang datang daripadamu ya Tuhan, dan hukummu menjadi kesukaanku. Jelas. Kerinduan itu akan terus-menerus sampai nanti kita bersama dengan Allah di kerajaan surga. Kapankah itu? Harapan kenyataannya pasti. Maka kata Santo Paulus katakan, sia-sialah imanku jika Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Mati atau hidup adalah keuntungan bagiku karena aku bersama Kristus. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya. Pujilah Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kemuliaannya dengan iman kepercayaan, tanda salib, berdoa. Kalau ada kawan yang ngolok, doakan karena dia tidak mengerti. Doa Bapa kami, salam Maria kemuliaan. Kalau mau mewartakan sesuatu ya boleh. Jangan hanya berbisik-bisik, sampaikan saja. Ya kan? Di kamar. Ya kan? Doa. Ya, Bapa kami, salam Maria 3 kali, kemuliaan pagi kan. Nanti orang-orang bisa mendengarnya. Oh, begitu ya doa Bapa kami. Iya. Terus, tapi kalau tak pernah dilakukan orang pun tidak tahu. Bagaimana kalian mau menjadi saksi Kristus, saksi damai, pewartaan? Ya. Maka semua yang saya lakukan saya rekam, lalu saya share ke YouTube. Ya, masalah orang mau nonton nomor 2. Pewartaan itu sekarang melalui medsos. Begitu. Ya. Haleluya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Itu adalah pernyataan Yesus sendiri. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukannya berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Masih ada 5, 6, 7, 8 miliar orang tidak mengenal Yesus. Yang mengenal Yesus itu pun ya banyak yang tak mau ke gereja, hanya formalitas menjadi agama. Ya. Maka ya kalau Natal atau Paskah ramai gereja sampai buka tenda kan, tapi pas hari-hari biasa minim, entah kemana sembahyangnya. Napas Natal Paskah itu masih lumayan, ada yang tak datang ke gereja sama sekali. Kacau. Ya memang dibiarkan. Lewat gereja ngeng, padahal Katolik. Ya kan? Padahal misa, harusnya misa ya. Tapi itu tadi ngejar pohon durian, ngejar mau mandi, ngejar rekreasi. Tidak, misa dulu. Semua di dunia ini akan mengikuti kamu ketika kamu misa. Itu yang dilakukan Don Juan waktu peristiwa Lepanto. Ya. Misa dulu baru kita berjuang. Ya. Bahaya kalau pas berperang lalu mati. Enggak misa, hancur gitu. Misa dulu. Ya. Hidup ada mati adalah milik Kristus. Nah itu.
Itu luar biasa ya. Sehingga bulan 10 itu memperingati peristiwa Lepanto itu, gereja mengajak kita berdoa rosarium. Berdoa. Nah, inilah suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, ini orang yang sudah berbuat baik dan benar jangan pernah kita cegah. Ya kan? Dia sudah baik dan benar, ya kan? Lalu gara-gara kita tidak senang orang yang dia bantu itu, lalu kita bilang, "Pak, jangan bantu dia lagi, dia itu jahat." Padahal orang ini kan mau membantu dia, supaya dia, nah ini sering terjadi. Ada pelayanan kasih kita hambat. Misalnya kamu jadi pejabat, kepala desa, "Bapak ini bagi bantuan tidak melalui saya ya, koordinasi." Wow, sering terjadi seperti itu kan? "Saya ini kepala desa, saya ini adalah ketua pemuda di sini, saya ini adalah pejabat di sini. Tidak boleh bantuan ini masuk kalau tanpa persetujuan saya." Bayang. Nah, ini sering terjadi. Ya kan? Perbuatan kasih orang kita hambat gara-gara kita yang punya kuasa. Kebijaksanaan mengatakan apa? Yesus mengatakan, ya. Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang berkata," ya, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Kalau orang sudah berbuat kasih, dia tidak akan mengumpat Yesus. Tetapi kalau orang itu tidak berbuat kasih, dia akan mengumpat Yesus terus-menerus. Orang yang sering mengumpat Yesus itu adalah orang yang terus tersesat. Walaupun dia pintar, pengetahuan imannya luas, tinggi dan dalam, sudah profesor, doktor dan bagaimanapun, kalau dia terus mengumpat Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia akan binasa. Walaupun dia pernah dibaptis, lalu dia merasa tidak percaya dan dia berkeyakinan lain, nah dia akan terus, ya begitu ya, tenggelam. Dan dia terus dibawa oleh kesesatan, ya, fitnahnya, kejahatan, dan terus mempertanyakan misteri ilahi itu. Jadi begitu. Untuk menyikapi dan menanggapinya, ya kan? Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Inilah orang-orang yang bersama-sama kita, pengikut kasih, pengikut Kristus. Walaupun berbeda keyakinan, tetapi dia mengikuti jalan Yesus untuk hidup dalam cinta kasih. Ia berada di pihak Yesus, di pihak Tuhan. Barang siapa, ya kan, yang berada di pihak Tuhan, siapa mampu melawan? Kan begitu. Dalam karya pelayanan terkadang kita terjebak pada sikap bahwa hanya kita sajalah yang bisa melakukan pelayanan dalam bidang-bidang tertentu. Ingat, kalian bisa melakukan pelayanan-pelayanan. Dan nanti selepas dari tempat ini, layanilah, ya. Hal yang kecil saja, bersihkan gereja, itu pelayanan. Supaya orang nyaman misa atau ibadat. Hal ini terjadi karena kita menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Tuhan menghendaki semua orang untuk terlibat menjadi garam dan terang dunia. Itulah kebijaksanaan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap orang harus merasa bila Tuhan menjadikan diri kita mampu dalam karya pelayanan, maka Tuhan juga pasti akan menjadikan orang lain mampu. Jangan saling mempersulit.